Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu farmakoterapi 1 tentang nyeri. Di sini saya bersama rekan saya, ada Pista Ayu Paradina, kemudian ada saya sendiri, Pak Habibah, dan Rafi Ija Firdaus. Baik, nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kata tersebut. Selanjutnya, fenomena ini dapat berbeda dalam intensitas, ringan, sedang, dan berat. Kalau untuk kualitas, itu tumpul, bakar, dan tajam. Durasi itu ada persisten, intermiten, dan resisten. Kemudian ada penyebaran superficial atau dalam, terlokalisir atau difusif. Meskipun nyeri adalah suatu hal, nyeri memiliki komponen kognitif dan emosional yang digambarkan dalam suatu penderitaan. Nyeri juga berkaitan dengan refleks, sadar, dan perubahan output. Benar. Selanjutnya, karakter nyeri ini dibagi beberapa bagian. Itu ada nyeri akut, di mana nyeri akut ini dilakukan pada jaringan atau aktivitas transducer nociceptif berkontribusi terhadap lingkungan cedera lokal dapat menyebabkan friktif, nociceptor, kondisi sentral, dan sistem saraf otonom. Contohnya seperti kesleo, luka, dan sakit gigi. Kemudian ada nyeri kronis, mana nyeri yang konstan seringkali berkaitan dengan kondisi. Misalnya sedang diabetes mellitus, artritis, dan perubahan yang memperparah kelainan dari perubahan empat saraf perifer. Selanjutnya ada nyeri somatik. Untuk nyeri ini biasanya bisa akut atau kronis dan merupakan nyeri yang diaktifkan oleh reseptor di kulit atau jaringan dalam. Dalam kasus nyeri somatik ini, misalnya kulit ini digambarkan sebagai nyeri tajam atau terbakar dan terlokasi dengan baik. Selanjutnya ada nyeri paral, di mana nyeri ini terutama berasal dari organ dalam dan struktur somatik dalam, misalnya nyeri dari saluran atau saluran cerna. Kemudian ada nyeri neuropatik. Rasa nyeri yang terus-terusan ini seringkali merupakan akibat dari kerusakan pada serabut saraf yang menyebabkan peningkatan aktivitas spontan atau perubahan pada konduksi atau sifat neurotransmitter. Selanjutnya, ada nyeri alonia, di mana nyeri yang disebabkan oleh stimulus yang biasanya tidak berbahaya disebut nyeri alonia. Meskipun mekanismenya belum sepenuhnya dipahami, diperkirakan ini muncul akibat sensitisasi kulit yang menyebabkan penurunan ambang batas nociceptor yang tidak aktif. Kemudian nyeri kemudian ada nyeri hiperalgia, terjadi ketika rangsangan nyeri menimbulkan respon nyeri yang berlebihan. Mekanisme serupa seperti yang diusulkan dalam kasus alodinia, dengan pasien menunjukkan amplifikasi nyeri atau hiperalgesia serta persistensi nyeri yang lebih lama. Kemudian ada nyeri alih. Nyeri alih ini bisa ada persepsi nyeri di lokasi lain lokasi stimulus nyeri, maka nyeri ini dikenal sebagai nyeri alih. Contoh klasik nyeri alih meliputi nyeri yang menjalar ke leher, bahu, dan punggung setelah infark miokard. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Bisnayu Paradina.
Baik, mekanisme nyeri yaitu respon nyeri ditransmisikan dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat dan diatur dari pusat yang lebih tinggi. Umumnya nyeri dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Nyeri nosiseptif merupakan nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan, proses penyakit, atau fungsi abnormal dari otot atau organ dalam. Sistem ini berjalan mulai dari perifer melalui spinalis, batang otak, talamus, dan korteks cerebri. Nyeri nosiseptif disebabkan oleh aktivitas ataupun sensitisasi dari nosiseptor perifer, reseptor khusus yang mentransduksi stimulus noxious. Nyeri nosiseptif terdiri dari 4 rangkaian proses yang terlibat, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan resepsi. Mekanisme nyeri neuropatik melibatkan kerusakan pada serabut saraf yang mengubah cara sinyal nyeri dikirim dan diproses oleh sistem saraf. Kerusakan ini dapat menyebabkan sensitisasi perifer, di mana saraf menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan, serta sensitisasi sentral, di mana neuron di sistem saraf pusat menjadi lebih responsif, sehingga meningkatkan persepsi nyeri. Selain itu, pelepasan neurotransmitter seperti glutamat dan substansi P memperkuat sinyal nyeri. Sementara neuroplastisasi dapat menyebabkan pembentukan jalur syaraf abnormal. Terus epidemiologi nyeri. Melalui aksi sejumlah mediator inflamasi, subinflamasi disekresikan di lokasi cedera untuk merangsang aktivitas nosiseptor. Nosiseptor aferen dan perifer mengirimkan sinyal nyeri ke neuron proyeksi dengan terletak di kornua dorsalis sumsum tulang belakang. Sel-sel di kornua dorsalis berada dalam lapisan bagian-bagian yang berbeda secara fisiologis yang disebut lamina. Menurut data terbaru, nyeri terjadi di semua demografis populasi umum dengan prevalensi yang lebih tinggi di beberapa kelompok seperti orang tua. Masalah nyeri di dunia merupakan kondisi yang cukup berat dan dialami oleh area geografis yang luas dengan perkiraan 20% orang dewasa menderita nyeri dan 10% menderita diagnosis nyeri setiap tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli Iza. Baik, selanjutnya ada patofisiologi nyeri, yang dimana nyeri adalah respon kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem saraf perifer dan pusat, serta berbagai mediator kimia dan proses inflamasi. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam patofisiologi nyeri. Yang pertama ada transduksi, yaitu stimulus nyeri seperti cedera jaringan yang mengaktifkan reseptor nyeri. Nosiseptor mengubah stimulus mekanis, termal, atau kimia menjadi impuls listrik. Yang kedua ada transmisi. Impuls nyeri diteruskan melalui serabut saraf aferen primer ke sumsum tulang belakang. Dari sini sinyal diteruskan ke otak melalui jalur spinotalamik ke talamus dan area kortikal. Selanjutnya ada persepsi, yaitu di otak. Sinyal diterjemahkan menjadi pengalaman sadar terhadap nyeri dengan keterlibatan korteks somatosensorik, sistem limbik, dan area lain yang memproses komponen emosional nyeri. Terus ada modulasi, yaitu nyeri dapat dimodulasi oleh sistem penghambat seperti endogen, seperti pelepasan neurotransmitter, misalnya endorfin, yang mengurangi transmisi nyeri. Dan selanjutnya juga ada sensitisasi, yaitu sensitisasi perifer terjadi akibat pelepasan mediator inflamasi seperti prostaglandin dan neurokinin yang meningkatkan respon nosiseptor. Sensitisasi sentral melibatkan peningkatan eksitabilitas neuron di sumsum tulang belakang, memperkuat persepsi nyeri. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengelolaan nyeri melibatkan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis yang disesuaikan dengan jenis, intensitas, dan durasi nyeri.
Analgesik non-opioid seperti paracetamol dan NSAID digunakan untuk nyeri ringan atau sedang, sementara opioid dan adjuvan analgesik digunakan untuk nyeri berat atau nyeri neuropatik. Terapi non-farmakologi seperti terapi fisik, panas dingin, relaksasi, dan teknik pernapasan juga sangat efektif dalam mengurangi nyeri, terutama pada kondisi nyeri kronis. Kombinasi berbagai pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi ketergantungan pada obat-obatan, dan mempercepat proses penyembuhan. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengaparkan materi pada mata kuliah farmakoterapi kali ini. Mungkin segitu saja hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.